kami dari kelompok 2. Kami akan membahas konflik Ambon Maluku. Ambon, Maluku dulu dikenal sebagai negeri Pela Gandong, tempat persaudaraan lintas agama hidup berdampingan. Namun, pada tahun 1999, kota ini berubah menjadi salah satu konflik sosial paling berdarah dalam sejarah Indonesia modern. Konflik Ambon bukan sekedar pertikaian agama, tetapi cermin rapuhnya sistem sosial, politik, dan juga ekonomi di masa transisi reformasi. Udah. Konflik Ambon pecah pada 19 Januari 1999 bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Peristiwa bermula dari pertengkaran kecil antara seorang sopir angkot Kristen dan seorang pemuda Muslim di Terminal Batu Merah. Dalam situasi normal, konflik ini seharusnya selesai secara hukum. Namun, lemahnya kontrol keamanan pasca reformasi, maraknya rumor dan ketegangan sosial yang telah lama terpendam membuat insiden ini berkembang menjadi kerusuhan massal. Dalam hitungan jam, kekerasan menyebar ke seluruh kota Ambon dan wilayah sekitarnya. Akar konflik Ambon jauh lebih dalam dari sekedar perkelahian individu. Selama puluhan tahun, terjadi ketimpangan ekonomi dan politik antara kelompok Kristen lokal dan kelompok Muslim pendatang. Pada masa Orde Baru, sektor perdagangan dan ekonomi informal banyak dikuasai kelompok pendatang, sementara dominasi politik lokal mulai bergeser. Ketimpangan ini memunculkan kecemburuan sosial dan rasa ketidakadilan. Trauma sejarah seperti peristiwa RMS tahun 1950-an juga memperkuat kecurigaan antar kelompok. Ketika negara melemah, pasca 1998, konflik laten ini meledak menjadi kekerasan terbuka. Konflik Ambon melibatkan masyarakat Kristen dan juga Muslim yang terorganisasi berdasarkan wilayah dan identitas agama. Provokasi diperkuat oleh penyebaran hoaks, ketidaknetralan aparat keamanan di fase awal, serta masuknya kelompok bersenjata dari luar Maluku. Akibatnya, pemukiman tersegerasi, ribuan orang mengungsi, dan kepercayaan terhadap negara runtuh. Namun, di tengah kekerasan muncul aktor perdamaian, tokoh muncul, agama, perempuan lintas iman, dan lembaga adat yang berjuang menjaga kemanusiaan. Konflik Ambon meninggalkan luka sosial yang mendalam, segregasi pemukiman, trauma pada anak-anak dan perempuan, serta hancurnya ribuan rumah dan rumah ibadah menjadi warisan pahit konflik ini. Dalam konteks globalisasi, konflik Ambon juga dipengaruhi oleh jaringan ideologi transnasional dan sorotan media internasional. Konflik lokal pun berubah menjadi bagian dari narasi konflik agama global. Perdamaian Ambon dibangun melalui integrasi. Perjanjian Malino II pada tahun 2002 menjadi titik balik perhatian kekerasan. Lebih dari itu, perdamaian tumbuh dari bawah melalui dialog lintas agama, peran perempuan, dan kebangkitan nilai pada Gandong. Ambon mengajarkan kita bahwa konflik dapat diakhiri bukan hanya dengan senjata, tetapi dengan keadilan, kepercayaan, dan solidaritas sosial.